Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di malam hari ini dalam kajian kita membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ya, kitab tentang tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, tulisan Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab yang sangat agung dan bermanfaat yang menjelaskan tentang hakikat iman, tentang cara melatih diri kita untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang menjelaskan tentang tauhid, konsekuensinya, hal-hal yang berhubungan dengan keutamaannya. Makanya di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas keutamaan tauhid yang demikian besar, termasuk diantaranya penghapusan dosa-dosa, jaminan keselamatan dari azab neraka, dan keutamaan-keutamaan besar yang lainnya yang tentu ini merupakan keutamaan terbesar karena Allah Subhanahu wa taala jadikan pada amal yang terbesar, yaitu bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya dalam beribadah kepadanya semata-mata. Baik, saat ini kita masih lanjutkan kembali pada pembahasan masih di bab fadl tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan tauhid. Ya, keutamaannya sebagai penggugur atau penghapus dosa-dosa. Setelah di pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang sahih tentang keutamaan tauhid dan sudah kita jelaskan maknanya, hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita melangkah ke hadis yang berikutnya yang dibawakan dalam bab ini yang menjelaskan besarnya keutamaan tauhid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya walahuma, kata Syekh penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, walahuma, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim fi hadits Idban, hadis riwayat Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka
mengharamkan bagi neraka untuk jadi mengharamkan masuk neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, ia bertagi bidzalika wajh Allah, dengan tujuan untuk mengharapkan wajah Allah, yakni dengan niat yang ikhlas. Ini jaminan keutamaan besar. Allah mengharamkan neraka untuk mengadab orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, artinya menunaikan konsekuensinya dengan benar, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Ya, ini bukti menunjukkan bahwasanya seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, tauhid itu untuk bisa seorang hamba mendapatkan keutamaannya yang sempurna, dia harus menegakkan syarat-syaratnya, menunaikan segala konsekuensinya. Makanya dari tambahan dalam hadis ini, yabtaghi bidzalika wajh Allah, hamba itu ketika mengucapkan kalimat ini dia mengharapkan wajah Allah. Artinya dia mengamalkan konsekuensi daripada kalimat ini. Tidak hanya sekedar mengucapkan, kemudian pada prakteknya dia menyelisihi apa yang diucapkan oleh lisannya. Makanya hadis ini berhubungan dengan keutamaan tauhid, membebaskan seorang hamba dari api neraka. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini berhubungan dengan keutamaan tauhid apa? Membebaskan seorang dari azab neraka. Seperti yang kita sebutkan dalam makna hadis Mu'adz yang telah lalu, ketika dia dibonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba terhadap Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. yakni menegakkan tauhid dengan konsekuensinya. Makanya keutamaan tauhid itu agar semakin sempurna didapatkan oleh seorang hamba semakin dia mengamalkan kandungannya. Semakin dia mengamalkan kandungannya. Oleh karena itu konsekuensi tauhid, ya, semangat dalam mengamalkan kebaikan, mencintai manusia karena Allah, mendahulukan hal-hal yang berhubungan dengan iman di atas kepentingan pribadi, di atas ambisi-ambisi pribadi. Ini merupakan konsekuensi tauhid. Dari sinilah kenapa tauhid itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kenapa kita berusaha melatih hawa nafsu kita untuk selalu mendahulukan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakinkan dalam diri kita apa yang diturunkan oleh Allah itu yang terbaik untuk diri kita, sehingga turunkan hawa nafsu. Kecintaan kepada amal-amal soleh itu lebih baik, sehingga kita meninggalkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Semua ini perlu dilatih agar kita bisa mengamalkan tauhid dengan konsekuensinya. Baru keutamaannya kita dapatkan dengan sempurna. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW sampai marah pun, ya, tidak seperti marahnya kita. Kita marah karena urusan dunia, karena kepentingan pribadi. Rasulullah SAW urusan pribadi dan urusan dunia terlalu rendah di hadapannya. Rugi kalau marah karenanya. Sudah buang waktu, buang tenaga, bikin dosa, tidak bermanfaat. Ini harus kita yakinkan pada diri kita, karena ini konsekuensi tauhid. Seorang hamba ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah lahir dan batin, termasuk ketika dia mencintai sesuatu, membenci sesuatu,
ridho dengan sesuatu, marah dengan sesuatu. Ini semua dia berusaha untuk menjadikannya karena Allah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan tauhid sampai dalam masalah suka dan tidak suka, marah atau tidak marah, apa kata beliau? Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qad wa inna ma yantaqimu idza tuhikat hurumatullah fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan pribadi. Karena urusan pribadi. Tetapi yang menjadikan beliau marah ketika dilanggar hukum-hukum Allah, kemudian beliau marah karena Allah. Ini konsekuensi tauhid. Orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan satu-satunya, berarti kecintaan kepada Allah menguasai hatinya. Tidak mungkin dengan itu dia akan mendahulukan kecintaan kepada hal-hal yang rendah, urusan-urusan dunia. Ini konsekuensi tauhid. Sebagaimana mencintai manusia karena Allah, membenci karena Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menyebutkan rendahnya urusan-urusan pribadi dalam kehidupan manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sudah kita ketahui. Ketika Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, tidak menegur saudaranya selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Tidak halal. Ketika mereka berdua ini berpaling dan ini berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Kenapa? Untuk melatih kita bahwa urusan dunia itu tidak pantas untuk ditempatkan padanya kecintaan dan kebencian. Kenapa? Seperti yang pernah kita bahas. Bagaimana hati ini mau dibiasakan cinta kepada Allah, mendahulukan keridhaannya, hanya takut dan berharap kepada Allah, kalau kita lepaskan dan biarkan untuk selalu mengutamakan urusan dunia? Ya sulit. Kalau hati kita mau hanya diisi atau mengutamakan cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, marah karena Allah, benci karena Allah, berarti harus dibiasakan untuk tidak mudah marah karena urusan-urusan dunia, supaya kemarahan yang benar dalam hati tidak diisi dengan sesuatu yang salah. Saya akan pernah jelaskan, hati manusia itu tidak bisa kosong. Jadi jangan kita berpikir, hati kan kalau tidak kita berbuat salah ya kosong, nanti kalau kita isi yang baik baru terisi. Tidak. Hati itu kalau tidak diisi dengan yang baik, pasti diisi dengan yang buruk. Tidak mungkin kosong. Kalau tidak kita biasakan untuk selalu mendahulukan keridhaan Allah, mengutamakan amal-amal kebaikan, tidak kita biasakan mencintai manusia karena Allah, tidak kita biasakan benci karena Allah, ya lama-lama dia akan pasti terisi dengan benci karena hawa nafsu, benci karena urusan dunia, mengutamakan perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan pribadi semata-mata. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan dalam hadis yang sahih tadi, wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Kenapa dia yang terbaik? Berarti dia yang paling bisa menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, mendahulukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Orang minta maaf itu sulit. Apalagi kalau dia merasa tidak bersalah. Kenapa sulit? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu berat. Makanya orang yang kuat itu bukan yang kuat dalam perkelahian, iya kan? Walakinna syadidal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Ini contoh. Kita baca hadis ini, kita harus ingat hubungannya dengan tauhid sangat kuat. Kenapa dikatakan di sini tauhid itu bukan cuma sekedar ucapan lisan?
mengucapkan tauhid itu harus dengan ikhlas. Berarti dalam keseharian kita harus terbiasa mempraktekannya. Hati kita harus terbiasa selalu diisi dengan konsekuensinya. Makanya tauhid tidak akan bisa terlepas dari pengamalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa lepas dari latihan-latihan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah makna yang disebutkan dalam hadis ini. Ada nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sehubungan dengan makna hadis ini. Beliau berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Fi hadzal hadits wa nahwihi annaha fi man qalaha wa mata 'alaiha kama ja'at muqayyadatan bi qawlihi khalisan min qalbihi ghayra syakin fihi bi sidqin wa yakin. Fa inna haqiqat at-tauhid injizabur ruhi ila Allah ta'ala jumlatan." Kata beliau dalam hadis ini dan hadis yang semakna dengannya menunjukkan bahwasanya tauhid dengan keutamaan seperti ini berlaku bagi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas dan mati di atas kalimat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat tambahan, khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya tanpa ada keraguan dalam mengucapkannya dengan jujur dan yakin. Jadi bukan sekedar ucapan tanpa perenungan hati, tanpa makna dan konsekuensinya masuk ke dalam hati. Ini yang saya katakan tadi, harus sering dilatih supaya terbiasa hati dengannya. Karena sesungguhnya kata beliau, hakikat tauhid itu adalah injizabur ruhi ila Allah ta'ala jumlatan. Hakikat tauhid adalah injizabur ruh, ya, menghadapnya jiwa manusia, ruh manusia kepada Allah, kembalinya ruh manusia kepada Allah secara keseluruhan. Seorang yang menghadapkan diri kepada Allah secara sempurna, itulah hakikat tauhid. Itulah hakikat tauhid. Dan ini dilatih dalam perkara-perkara yang kecil supaya mudah diamalkan waktu kita menghadapi amal-amal atau perkara-perkara yang besar. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mempersaksikan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, selain Allah, dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Li'annal ikhlasa huwal injizabul qalbi ila Allah ta'ala bi an yatuba minadz dzunubi taubatan nasuha. Karena keikhlasan itu adalah tertariknya hati kepada Allah, kembalinya hati kepada Allah, dengan hamba itu bertobat dari dosa-dosanya dengan tobat yang sungguh-sungguh. Fa in mata ala tilkal hal nala dzalika, kalau seorang hamba mati dalam keadaan ini, maka dia akan meraih keutamaan tersebut. Dia akan meraih keutamaan tersebut. Jadi, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah, itulah sebabnya kenapa waktu kita belajar Islam, kita harus membuka hati kita supaya mau menerima Islam. Yakni waktu kita belajar Islam, kita harus datang dalam keadaan yakin yang terbaik itu adalah mengikuti petunjuk Islam. Yang paling indah dalam hidup saya adalah kalau saya kembali kepada Allah. Yang mendatangkan nilai kebaikan dalam hidup saya adalah kalau saya berbuat salah segera bertobat. Kalau saya segera mengakui kesalahan saya segera kembali ke jalannya setiap kali saya berbuat salah. Jadi waktu kita belajar, hati kita siap terbuka menerima kebaikan Islam. Kalau sudah seperti ini,
kebaikan itu akan mudah masuk karena kita sudah bukakan tempat masuknya. Setelah itu dalam pengamalan juga seperti itu. Inilah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala waktu kita kaji kemarin dalam kitab Ighathatul Lahfan. Introspeksi diri, muhasabatun nafs. Itu tahapannya. Kita ketahui muhasabatun nafs ini merupakan syarat mutlak untuk meraih takwa. Ya, cara pelaksanaannya, setiap kita berbuat, kita harus berhenti sejenak. Bertanya, kamu berbuat ini untuk apa? Untuk pemuasan hawa nafsu, kepentingan dunia, atau ada tujuan untuk kebaikan agamamu? Karena kalau sekedar untuk pemuasan hawa nafsu, berarti kamu akan menjalankan hawa nafsu. Sementara syarat meraih takwa adalah menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Kalau kamu hanya biarkan mengikuti keinginan dunia, berarti akan terhalang kebaikan dalam imanmu. Karena kecintaan kepada dunia tidak akan bertemu dengan iman. Harus terus seperti itu. Begitulah cara kita mengamalkan Islam. Jadi jangan berpikir atau bermimpi untuk bisa mengamalkan Islam dalam perkara-perkara yang besar, apalagi ikhlas dari lahir dan batin. Kalau dalam urusan kecil saja kita kalah dalam hawa nafsu, dengan hawa nafsu kita, tidak bisa. Ini cara mempraktikkan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya, ya, disinilah pentingnya seseorang itu selalu, saya katakan tadi, menanamkan dalam dirinya tentang keindahan Islam. Kenapa kita harus pahami keindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Allah itu maha indah, maha sempurna rahmatnya, sempurna kebaikannya, sempurna anugerahnya, sempurna karunia-Nya. Allah itu menghendaki kebaikan bagi kita. Kita selalu ingat, berarti Allah menghendaki kebaikan. Agamanya diturunkan dengan rahmatnya, kebaikannya, sempurnanya, kehendak kebaikannya semua. Berarti tidak mungkin saya mendahulukan hawa nafsu saya, padahal hawa nafsu jelas banyak mengajak kepada keburukan. Berarti saya selalu harus mengamalkan agama meskipun berat saya rasakan di awalnya. Terus seperti itu, lama-lama hati kita akan terbuka. Karena bagaimanapun hati itu akan terbiasa dengan sesuatu yang berkali-kali atau bertubi-tubi dibiasakan masuk ke dalamnya. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka seorang hamba itu akan mendapati dirinya mudah untuk selalu mengikuti sebab-sebab keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaannya. Dalam semua keadaannya. Sampai pun, apa yang saya pernah jelaskan, ya, dalam urusan-urusan dunia yang luar, seorang hamba mudah menghadirkan niat ikhlas. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Ketika salah seorang suami mengumpuli istrinya, itu bernilai sedekah. Ada orang yang berpikiran ini gampang, tinggal hadirkan niat. Subhanallah, emangnya niat itu gampang dihadirkan kalau hati terbiasa jauh darinya? Tidak semudah itu. Para ulama mengatakan ikhlas itu amal yang paling berat. Amal yang paling berat. Ya, sebagian dari mereka mengatakan majahatu nafsi ala syai' mujahadatahu ala ikhlas. Aku tidak pernah berjuang menundukkan diriku untuk mengamalkan sesuatu lebih berat daripada mengusahakan ikhlas. Ikhlas itu berat. Tidak semudah itu, ya. Apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan adanya keinginan manusia di situ. Makanya para ulama atau orang-orang yang soleh, mereka tidurnya diniatkan untuk ibadah, makannya diniatkan untuk ibadah. Seperti ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inilah ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah ketika tidur sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah ketika aku terbangun, yakni beribadah. Ini tidak gampang. Orang itu ibadah, ikhlas saja sulit, apalagi waktu dalam kondisi tidak sedang beribadah. Dominasi kelalaian itu besar pada diri manusia kalau dia tidak terbiasa untuk selalu ingat Allah. Apalagi dalam urusan-urusan yang di situ ada kepentingan, keinginan dirinya. Bayangkan orang sedang lapar, ketemu dengan makanan. Menghadirkan niat ini untuk menguatkan diri saya, itu
jauhnya berapa kilometer. Orang yang makan dalam keadaan tidak lapar saja sulit menghadirkannya. Apalagi yang dalam pikirannya sudah ayam goreng atau ikan woku, ikan bakar. Berarti yang punya restoran harus mengingatkan selalu ya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, jadi sulit, itu tidak semudah itu. Namanya yang kita rasakan. Benar-benar menghadirkannya itu tidak gampang kalau kita tidak terbiasa untuk melatih hati kita dengannya. Makanya ketika seorang itu berusaha memurnikan tauhid, hidupnya itu akan bernilai kebaikan dalam semua keadaan. Inilah yang bisa dibayangkan, dia akan ikhlas dalam kehidupannya, ikhlas dalam ibadahnya. Ketika dia bertobat, dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai, maka segera dia akan ingat kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Maka ketika terlepas dari kebiasaannya, maka dia akan segera meraih kembali kebiasaannya tersebut untuk kembali menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi di sini diterangkan ya, dan nanti kita akan dapatkan faedah di sini bahwasanya hadis ini menggambarkan kepada kita iman yang benar itu bukan cuma sekedar dengan ucapan atau pengakuan-pengakuan. Sampai-sampai di sini dibawakan ucapan yang masyhur dari Al-Imam Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in yang mengatakan, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqatul a'mal." Iman itu bukanlah dengan sekedar hiasan atau angan-angan, hiasan dengan pengakuan di lisan dan angan-angan, bukan itu. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dalam amal-amal perbuatan. Jadi harus sering dibuktikan dan dilatih dalam amal-amal perbuatan. Makanya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, saya ingatkan sekali lagi, setiap kita belajar, kita hadirkan niat bahwa saya ini sekarang sedang mempelajari sesuatu yang akan menjadikan indah hidup saya, sesuatu yang saya butuhkan dalam kehidupan lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Sebelum kita melaksanakan ibadah, sholat, membaca Al-Quran, berzikir, kita tanamkan dalam diri kita, saya ini sekarang akan mengerjakan sesuatu yang sangat dan paling bermanfaat dalam hidup saya dibandingkan apapun dalam urusan-urusan dunia saya. Supaya apa? Hati kita terbiasa mencintai kebaikan, ya kan? Hati kita terbiasa untuk mencintai amalan soleh, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kedekatan dengannya. Ini caranya untuk memudahkan hal tersebut selalu menghiasi diri kita. Makanya di sini diterangkan, qala, ditambahkan di sini, wa fil hadithi dalilun ala annahu la yakfi fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadin wa bil aks. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak cukup dalam keimanan itu hanya sekedar mengucapkan tanpa ada keyakinan di dalam hati. Juga sebaliknya, tidak cukup dengan hanya hati tapi tidak ada pengucapan. Iman itu dibuktikan dengan keyakinan dalam hati. Kalau hatinya yakin, hatinya mantap, niscaya anggota badannya akan memancarkan apa yang tertancap kuat di dalam hatinya. Wa fihi tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Hadis ini juga menunjukkan neraka itu diharamkan, tidak akan masuk ke neraka orang yang memiliki tauhid yang sempurna, yakni tauhid dengan segala konsekuensinya, tauhid dengan syarat-syaratnya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa fihi anna al-amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhi Allah ta'ala ala ma syara'ahu ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwasanya amal yang dikerjakan manusia tidak bermanfaat kecuali
jika dilakukan ikhlas mengharapkan wajah Allah berdasarkan petunjuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah hakikat tauhid. Makanya di sini nanti akan diterangkan di bagian akhir, ya. Penulis akan menyinggung kebatilan pernyataan dari sebagian orang yang menganggap tauhid itu cukup dengan mengucapkan kalimat ini, setelah itu dia bebas melakukan apa saja. Dia menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menjadikan sekutu-sekutu dalam menyembah selain Allah. Ini jelas bukan merupakan pemahaman tauhid yang benar, sebagaimana nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dalam masalah ini. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, dari awal saya tekankan, tauhid itu dasar agama. Berarti harus mendasari semua kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini caranya menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya, seseorang tidak akan bisa menundukkan kecintaannya kepada nafsu dan dunia kalau dia belum menemukan keindahan yang dirasa hatinya lebih tinggi daripada nafsu dan dunia. Ini berkali-kali saya ulang. Jadi kalau tidak hati itu menemukan keindahan iman, keindahan tauhid, keindahan Islam, dia akan sulit menghilangkan keindahan-keindahan yang palsu. Karena syaitan akan terus menghiasi keindahan-keindahan yang palsu itu. Makanya kenalilah Islam. Kenali keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Kita akan dapatkan hati kita benar-benar akan mendapatkan keindahan sejati yang membuatnya mudah untuk menepis semua keindahan-keindahan yang palsu itu. Dan ini perlu latihan, perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu bersabar dalam menuntut ilmu, perlu sering membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya. Tujuan kita belajar adalah untuk ini. Makanya kalau ada orang yang belajar terus dia tidak mendapatkan keindahan Islam atau tidak ada perubahan dalam apa yang dirasakan oleh hatinya untuk lebih mendahulukan keindahan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kecintaan kepada dunia yang palsu dan semu, orang yang belajar tidak merasakan ini, berarti ilmunya perlu dipertanyakan. Apa gunanya dia belajar? Karena tidak mendidik hatinya untuk menjadi lebih baik. Baik, itulah makna hadis Ibn Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari Muslim tadi. Kita melangkah kepada hadis berikutnya. Ini hadis yang secara sanad lemah, ya. Hadis yang berikutnya, meskipun dibawakan di sini, tetapi ada kelemahan seperti yang diisyaratkan oleh beberapa ulama seperti Al-Haythami dan para ulama lainnya. Baik, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Rabbku 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya. Ajarkan kepadaku satu kalimat untuk aku ucapkan dalam doaku, dalam zikirku. Yani Musa meminta sesuatu yang khusus. Qala, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Qul. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya Musa, ya, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Qala, maka Musa alaihi salatu wassalam berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Musa mengatakan, wahai Rabbku, semua hamba mengucapkan kalimat ini. Ya, ini berarti tidak khusus bagi saya. Semua orang mengucapkannya.
Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, ketahuilah, seandainya 7 lapis langit dan semua penduduknya, yaitu para malaikat, dan 7 lapis bumi dan 7 lapis bumi semuanya dengan semua isinya diletakkan pada sebuah timbangan, sebuah anak timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah di sisi timbangan yang lain, di anak timbangan yang lain, maka sungguh kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dengan semua makhluk yang ada padanya. yakni menunjukkan keutamaan tauhid yang disebutkan dalam riwayat ini. Nabi Musa terkesan menganggapnya bukan sesuatu yang istimewa karena semua hamba-hamba mengucapkannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengucapkan keutamaan yang demikian besar tentu bagi orang yang mengamalkan kandungan dan konsekuensinya. Nah, tentu saja hadis ini saya katakan tadi lemah. Ada rawi yang bermasalah padanya. Tetapi riwayat-riwayat sahih lainnya banyak yang menunjukkan apa yang disebutkan dalam makna hadis ini. Misalnya ada riwayat yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam Mustadrak Al-Hakim dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nuhan alaihi salam qala libnihi inda mautihi, bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berkata kepada anaknya ketika menjelang beliau meninggal dunia. Nabi Nuh berkata, amuruka bila ilaha illallah, wahai anakku, aku perintahkan kamu untuk berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seandainya semua diletakkan di satu anak timbangan, kemudian di sisi atau di anak timbangan lain diletakkan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan berat 7 lapis langit dan bumi itu. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna khalqatan mubhamatan laqasamathunna la ilaha illallah. Dan seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi adalah sebuah lingkaran hitam, maka sungguh kalimat la ilaha illallah akan bisa menghancurkan atau memutuskannya. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi, juga dinyatakan rawi-rawi yang terpercaya oleh Al-Haythami, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Jadi jumlah hadis ini menunjukkan makna tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Makanya keutamaan kalimat la ilaha illallah dalam hal menggugurkan dosa-dosa, memberatkan timbangan amal manusia. Ingat, manusia itu ketika pada hari kiamat dia akan datang membawa dosa-dosa kalau dia belum sempat bertobat dari semua dosanya. Dosa-dosa ini akan ditimbang. Kalau sudah ada dalam timbangan dosanya, naudzubillah min dzalik, kesyirikan, kalau itu syirik besar, sudah pernah kita bahas, maka ini menggugurkan semua kebaikan. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan gugur amal-amal semua yang mereka kerjakan. Kalau itu dosa kecil, menurut keterangan yang rajih dari para ulama, tetap itu akan ditimbang. Dan ingat, timbangannya syirik itu sangat berat, melebihi dosa besar. Makanya orang yang melepas dari perbuatan syirik itu kemudahan untuk timbangan amal
baiknya lebih berat itu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum pengampunan dari Allah, la ilaha illallah sendiri demikian beratnya. Selama tidak ada penyimpanan dari kalimat ini, subhanallah, timbangan amal-amal manusia itu akan dimudahkan untuk diberatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya akan bawakan hadis Bitaqah yang terkenal. Ya, hadis Bitaqah yang pernah insya Allah kita dengarkan dalam kajian hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. At-Tirmidzi, Al-Hakim dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Seseorang laki-laki dari umatku, ya, seorang dari umatku, ya, rajul bukan laki-laki, bisa mencakup laki-laki atau perempuan. Salah seorang dari umatku nanti, yaitu seorang muslim, dia akan dipanggil dengan dimarahi, ya, dipanggil dengan dibentak pada hari kiamat di hadapan semua makhluk. Ya, ini karena banyak dosanya. Fayunsharu lahu, sudah dipanggil dengan keras, dibentak, didatangkan di hadapan semua makhluk, kemudian dibentangkan di hadapannya 99 gulungan. Semua isinya dosa. Satu gulungan saja kita sudah merasa celaka. Ini 99 gulungan. Kullu sijillin minha maddal basar. Masing-masing gulungan itu, ya, muddal basar, sepanjang atau sejauh mata memandang. Ya, ini panjang sekali gulungannya. Ini 99 gulungan. Satu gulungan sangat jauh, sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, atunkiru min hadza syai'an. Allah berfirman kepadanya, atunkiru min hadza syai'an. Coba lihat kesalahanmu yang kita catat ini. Apakah ada yang kamu ingkari? Ada yang tidak benar dari catatan ini? Allah maka katabatil hafizuna. Apakah malaikat-malaikat pencatat yang menulis amalmu berbuat zalim, menulis sesuatu yang tidak kamu lakukan? Orang ini lihat jelas tidak ada yang salah. Para malaikat tidak mungkin berbuat salah. Fala fayaqulu la ya rabbi, wahai Rabb, tidak ada yang salah. Semua berkata seperti ini memang. Fayuqal afalaka udhrun aw hasana. Allah kembali berfirman kepadanya, apakah kamu punya alasan, punya uzur, atau punya kebaikan yang mungkin tersembunyi? Qala fayahabur rajul, fayaqul, orang itu pun ketakutan dan dia mengatakan, la, tidak punya. Saya tidak punya alasan. Memang ini kesalahanku semua. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian dia pun mengatakan, la, tidak ada. Fayuqal, maka waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia mengatakan, saya tidak punya lagi alasan, saya tidak punya lagi cara melepaskan diri, tidak ada kebaikan yang bisa andalkan. Fayuqal, maka Allah berfirman waktu itu, bala innalaka indana hasanatun, innalaka indana hasanatan wa annahu la dhulma 'alaikal yaum. Justru sebaliknya, kamu punya satu kebaikan di sisi kami dan tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Jadi kamu dimaafkan dari semua kesalahan. Bayangkan bagaimana gembiranya hamba ini. Dia sudah merasa binasa, tidak ada yang diandalkan, ternyata dikatakan dia punya kebaikan dan tidak ada kezaliman baginya. Fayukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkanlah sebuah kartu catatan yang di dalamnya terdapat 2 kalimat syahadat. Aku mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Betul, dicatat karena dia mengamalkannya dengan konsekuensi yang benar. Fayaqul, maka orang ini pun berkata, ya Rabbi, ma
bitaqatu ma hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, apa artinya satu kartu ini, catatan yang kecil ini dibandingkan dengan 99 gulungan yang panjangnya sejauh mata memandang? Apa artinya? Fayuqal, maka Allah berfirman, innaka la tudlam, kamu tidak akan dizalimi hari ini. Fadudhu lahu sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Akhirnya 99 gulungan ini diletakkan di anak timbangan yang satu. Kemudian kartu atau catatan yang kecil tadi yang berisi 2 kalimat syahadat tadi diletakkan lagi di timbang yang satunya. Apa yang terjadi? Wa thaqulatil bitaqah, ternyata kartu itu atau timbang apa ini? Catatan yang kecil tadi yang satu beratnya melebihi yang 99 gulungan tadi. Ini menjadikan hamba tersebut selamat dan menjadikan dia tidak dizalimi, diampuni dosa-dosanya. Coba lihat, inilah keutamaan kalimat tauhid. Orang yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, kita harapkan semua kita mati di atas kebaikan yang sempurna dan dihapuskan semua dosa-dosa kita. Bersamaan dengan itu, tetap saja orang yang meninggal dunia di atas tauhid, tidak ada perbuatan syirik yang dilakukannya, dia berusaha untuk memohon ampun, menghapuskan segala bentuk kesyirikan, maka jaminan keselamatan, pengampunan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala tentu sangat besar. Inilah yang saya katakan tadi, melatih diri untuk mengamalkan konsekuensi tauhid dalam kehidupan sehari-hari ini besar sekali keutamaannya. Sebab yang akan menyelamatkan seorang hamba ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Fal a'malu la tatafadalu bi suwariha wa adadiha wa inna ma tatafadalu bi tafaduli ma fil qulubi. Fatakunu suratul amalaini wahidatan wa bainahuma min at-tafaduli kama baina as-sama'i wal ardi." Ibnu Qayyim mengatakan, ya, amal perbuatan manusia itu yang menjadikannya bertingkat-tingkat. Kenapa ada amal perbuatan satu nilainya besar? Orang menyangka cuma perbuatannya saja. Seperti yang saya pernah contohkan dulu, hadis Bani Israel tentang seorang perempuan bagoya, minal bagoya, na'udzubillah min dzalik, termasuk pelacur Bani Israel. Apa yang dilakukannya? Dia kehausan masuk ke dalam sumur, minum dia, darah timba dia masuk ke dalamnya. Pas dia naik, dia melihat seekor anjing yang kehausan, anjing binatang yang hina, kehausan sampai menjilat-jilat tanah saking hausnya. Perempuan ini kasihan, turunlah dia dengan sepatunya, dibawakan minuman, anjing tersebut diminumkan. Maka anjing ini bersyukur kepada Allah atas perbuatan perempuan ini. Dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang berpikiran apa? Ada yang berpikiran bodoh. Seorang pelacur pelihara 100 ekor anjing, tiap hari dia minum. Dia ambil anjing dari berbagai jenis, bahkan binatang yang lain, tiap hari dikasih minum. Dengan salah pemahaman, ini akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Ya tentu beda keadaannya. Dia mengucap apa ini, melakukan ini dengan ikhlas, tentu disertai dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan dia meniatkan ini adalah makhluk Allah, dia ingin berbuat baik kepada sama makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala merahmati dia dengan perbuatan ini yang dilakukan dengan niat ikhlas. Jadi kata Ibnu Qayyim di sini, amal perbuatan manusia itu tidak dilihat perbedaan tingkatannya dari sekedar bentuk atau jumlahnya. Itulah sebabnya orang-orang yang jahil menyangka amal itu yang penting banyak-banyakan, iya kan? Yang penting ramai dikerjakan. Wa inna ma kata beliau, padahal yang menjadikan perbedaan atau tingkatan amal tersebut adalah keimanan dalam hati, kecintaan kepada Allah, takut dan berharap. Fatakunu suratul amalain, sehingga terkadang
Ada dua amal yang kelihatan bentuknya sama, satu bentuknya, tapi ternyata keduanya memiliki perbedaan tingkatan yang sangat jauh berbeda seperti langit dan bumi. Sama amalnya, kayak orang sholat, sama-sama takbiratul ihram, sama-sama ruku. Ternyata yang ini keutamaannya sampai di langit, yang ini tidak lebih daripada pijakan kakinya. Karena perbedaan kita dalam hati, perbedaan tauhid. Kata beliau, qala Ibnu Qayyim mengatakan, wa ta'ammal hadits al-bitaqati allati tudau fi kiffatin wa yuqabiluha 99 sijillan kullu sijillin minha madal basar fatadkhulu al-bitaqatu wa tatishu as-sijillat fala yu'adzab wa ma'lumun anna kulla wahidin lahu hadhihi al-bitaqatu wa katsirun minhum yadkhulun nar bidhunubihi. Kata beliau, coba renungkan hadis tentang bitaqah. Satu kartu tadi. Hadis yang orang punya 99 gulungan tadi, kata beliau. Ketika kartu ini diletakkan di satu anak timbangan, kemudian di seberangnya di timbangan yang lain, anak timbangan yang lain 99 gulungan. Masing-masing gulungan sejauh mata memandang panjangnya. Ternyata kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu lebih berat, sedangkan yang tadi anak timbangan yang berisi kartu tadi lebih berat, sedangkan anak timbangan yang lainnya yang berisi 99 gulungan kesalahan itu menjadi kalah beratnya, sehingga orang ini tidak diadab. Kata beliau, wa ma'lumun, sudah diketahui setiap orang tentu punya kartu ini, iya kan? Setiap orang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi katsirun minhum yadkhulun nar bidunubi, tapi banyak di antara mereka yang masuk neraka karena perbuatan dosanya. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya tidak cukup kuat untuk mengalahkan dosanya. Karena kalimat la ilaha illallah tidak merasuk ke dalam hatinya, tidak membekas dalam kehidupannya, cuma sekedar dianggap cukup dengan lisan diucapkan, sekali dua kali dipelajari, tidak diulangi dan tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya pengaruhnya dalam mengalahkan dosa tidak besar seperti apa yang diterangkan dalam hadis yang sahih ini. Makanya ini juga menjadikan kita memikirkan bahwasanya ya kalimat la ilaha illallah ini keutamaannya besar kalau kita berusaha untuk selalu mempraktekannya dengan benar, dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk menyempurnakannya dalam diri kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Sampai di sini apa yang kita bisa kaji dalam kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan Pak Bapak? Pertanyaan Bapak silakan. Pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwasanya seseorang yang tidak batal tauhid, namun dia melakukan dosa besar dan dia belum sempat bertobat ketika dia meninggal. Ini dia akan diazab dalam neraka sesuai dengan urusannya, kemudian tidak masuk. Jika diazab, Ya, kalau dia diampuni, ya betul. Karena bisa diampuni dia.
tahta masyiah namanya. Terus ya. Kemudian hadis di bawah yang disebutkan dalam 99 bulan ini sudah dosa besar kalau. Jelas. Bahkan bisa jadi banyak. Ya. Kenapa tidak disebutkan dosa besar di neraka? Inilah saya katakan tadi, tergantung dari konsekuensi dia mengamalkan kalimat tadi. Konsekuensi dia mengamalkan kalimat tadi, ya, dia mengucapkannya dengan ikhlas, sehingga pengaruh tauhid yang diucapkannya demikian besar, itu jelas beda dengan orang yang mengucapkannya tapi tidak perhatian dengan konsekuensinya sehingga menjadikan dia mudah berbuat dosa. Tentu saja orang yang berbuat dosa besar, yang satu meremehkan, yang satu dengan rasa takut dia lakukan. Beda keadaannya. Itu yang menjadikan perbedaan tersebut. Jadi orang yang meninggal dunia di atas dosa besar belum bertobat, ini tidak mesti masuk neraka, tidak mesti. Dia namanya tahtal masyiah. Kalau Allah menghendaki diampuni maka dia diampuni. Baik itu dengan sebab tadi timbangan amal yang berat, atau dengan sebab syafaat, dengan izin Allah, atau sebab-sebab yang lain. Apa kebaikan-kebaikan yang timbangannya lebih berat dan seterusnya. Kalaupun dia tidak diampuni maka diazab, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Cuman ya seperti tadi, sebab yang menjadikan amal itu berat, kata Ibnu Qayyim, adalah apa yang terdapat dalam hati manusia ini berupa keimanan. Kalimat la ilaha illallah yang diamalkan dengan konsekuensinya yang benar-benar bersumber dari hatinya, itu yang akan mempengaruhi. Nah, barakallahu fikum. Makanya Ibnu Qayyim di sini menjelaskan banyak orang yang masing-masing orang punya kartu ini, orang muslim, tapi banyak yang diazab. Berarti tidak semua mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, kecuali orang-orang yang tentu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian benar-benar mengamalkan konsekuensi tauhid dari dalam hatinya. Nah, cukup ada yang lain? Kalau tidak ada kita akhiri. Subhanallah. Betul. Ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.